kebaikan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah hadir di depan kita Ustaz Ali Hasan dari Hafiz Darul Quran As-Sudais, Oganil, pimpinan Rumah Hafiz Darul Quran As-Sudais, Oganil. Seperti biasanya kita akan melaksanakan pembinaan rohani dan mental. Pada kesempatan ini saya berharap kita semua mari sama-sama kita mendengar ilmu syar'i. Ilmu syar'i, tadi saya tanya kepada Ustaz, kira-kira antara ilmu syar'i dengan sholat sunnah misalnya, apa yang nilainya lebih tinggi? Ustaz, ilmu syar'i, ilmunya yang lebih tinggi. Jadi kenapa ilmu lebih tinggi? Karena kita kenal ilmu dulu. Kalau misalnya kita sholat sunnah, sholat sunnah itu bagaimana? Ilmu dulu. Kalau kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah lain. Jadi ilmu itu adalah yang paling mulia. Makanya bersyukurlah kita di Polres Oki ini masih diberikan kesempatan untuk setiap hari Kamis melaksanakan kegiatan rutinitas kita untuk bid'ah, sehingga sebagai umat muslim di tengah-tengah kesibukan kita sebagai anggota Polri, Polres Oki, kita juga terus diberikan bimbingan rohani sehingga adanya keseimbangan antara insya Allah dunia dan akhirat. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya kami sampaikan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kapolres Ogan Komunikasi, sahib kami insyaallah sampai ke akhirat amin. Yang kami cintai teman-teman sekalian dari anggota Polres Ogan Komunikasi yang semoga kita dipertemukan Allah di acara nanti di surga yang amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 17 Ramadan 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 April 2021. Allah Taala kembali membuat kita di salah satu taman surga di dunia, Majelis Ilmu Syar'i. Sesungguhnya salah satu nikmat besar setelah iman dan Islam ada nikmat ilmu. Karena itulah hadirin sekalian, Rasulullah SAW setiap hari selesai sholat subuh beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Seseorang tidak tahu rezeki yang halal, tidak tahu yang mana yang haram, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Seseorang tidak mungkin ibadah yang akan diterima Allah kalau sudah tidak ada ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ajarilah aku, berikanlah manfaat kepadaku ilmu yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Ya Allah, berikanlah
Beliau berdoa, wahai Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan ilmu yang kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku. Wazidni ilma, dan tambahkanlah aku ilmu. Hadirin sekalian, betapa mulia ilmu syar'i. Bahkan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Lihatlah betapa Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Diwan Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia walaupun ia dilahirkan dari orang tua terhina. Ilmu mengangkat derajat orang setinggi-tingginya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ia terus-menerus terangkat derajatnya hingga pada derajat tinggi dan mulia. Karena itu ini adalah motivasi awal di kajian kita. Mari tetap semangat menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu memudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mempermudah jalannya menuju surga. Hadirin, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam dan nikmat ilmu, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manfaatnya kembali kepada kita umatnya. Kalau tidak ada seorang manusia pun bersalawat kepada beliau, Allah telah mengangkat derajat beliau pada derajat tertinggi. Bahkan surga tidak dibuka pintunya kecuali beliau yang duluan membuka pintu surga dan beliau dipersilakan masuk surga. Tidak akan ada manusia masuk surga sebelum didahului oleh Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada beliau wajib di atas kecintaan kepada semua makhluk di muka bumi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai aku dicintai olehnya lebih dari cinta yang kepada dirinya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia semua. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memang banyak jasanya kepada beliau, kepada kita umatnya. Sehingga dengan syafaat beliau, dengan sunnah beliau, dengan tuntunan bimbingan ajaran beliau, umat Islam dijamin akan masuk ke dalam surga. Beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was sunnah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina an yakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tentang 3 harta terbaik. Mungkin di antara kita ada yang senang mencari uang, sehingga uang sudah banyak terus ditambah dan ditambah. Ada lagi yang kita hobinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan ini watak umum manusia. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Watak umum manusia memang senantiasa mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lalu menghitung-hitungnya. Tetapi walaupun banyak manusia yang mencari harta yang banyak, cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian mencari jabatan setinggi-tingginya, mencari kenikmatan dunia sebesar-besarnya, tetapi semua yang tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna di dunia, apalagi di akhirat, kalau belum memiliki 3 harta simpanan yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-daruhu", yang merupakan harta simpanan terbaik, yang tentu kita berbahagia dengannya.
lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, wa zaujatun salihah au mu'minatun, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, istri mukminah atau istri yang salihah yang membantu suaminya di atas keimanannya. Kita lihat bahwa harta terbaik yang pertama adalah lisan yang berzikir, lidah yang selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti puncak kebahagiaan seorang hamba Allah adalah kalau dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Karena Nabi menempatkan ranking pertama dari 3 harta terbaik lisan dari lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, ketentraman batin itu bergantung dari banyaknya orang berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati itu bergantung dengan zikir atau tidak. Nabi SAW mengatakan bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Kalau hati kita tidak diisi dengan zikir, maka hati menjadi mati. Maka bagaimana berbahagia kalau hati itu sudah mati? Tumbukan harta tidak mendatangkan ketenangan. Betapa banyak orang kaya susah tidur pada waktu malam. Betapa banyak orang yang super kaya hatinya galau. Apalagi kalau korupsinya lebih banyak dari harta yang halalnya. Kalaulah bahagia dilihat dari jabatan, tentu Namrud dan Fir'aun lebih mulia daripada Nabi. Fir'aun lebih mulia, lebih berbahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Kalau jabatan adalah kemuliaan dan kebahagiaan, ternyata tidak sama sekali. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah menegaskan, ketahuilah dengan zikir mengingat Allah hati jadi tentram. Apa manfaat zikir? Sangat banyak. Di antara manfaat zikir, orang yang berzikir mengingat Allah hatinya tenang. Ini sudah kita sampaikan ayatnya. Yang kedua, orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjauh dari godaan setan. Tidak mungkin orang itu akan bermaksiat kepada Allah kalau lisannya berzikir, apalagi hatinya ikut hadir dalam zikirnya. Tidak akan ada orang yang mencuri sebelum mencuri bismillah. Tarawih. Ada tak? Mau maling bismillah. Kemudian maling. Tidak ada. Justru perbuatan baik diawali bismillah. Orang yang berzikir tidak mungkin maksiat. Justru dia bermaksiat kepada Allah ketika lalai dari zikir. Maka kata Nabi SAW, tidak beriman saat orang berzina. Waktu berzina imannya keluar dari badannya karena dia lalai dari zikir. Dan Nabi SAW telah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, yang pada hakikatnya berpesan kepada kita semua kaum muslimin. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, maka janganlah engkau meninggalkan doa ini setiap selesai sholat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadirin, pertama yang diminta zikir, kemudian syukur dan ibadah yang baik. Zikir puncak kebahagiaan. Zikir menjadikan jauh dari tipu daya setan. Bahkan zikir itu menjadikan orang semakin cerah wajahnya,
semakin bugar badannya, semakin sehat fisiknya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan tampak ceria, bugar, sehat, jasmani dan rohani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa seorang mukmin dengan zikirnya persis seperti ikan di dalam airnya. Maka bagaimana mungkin ikan itu akan betah walaupun di tempat yang mewah kalau tidak ada air? Maka hidupnya hati dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan zikir yang berikutnya adalah dengan berzikir kepada Allah, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin maktubah, 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33, fatilka 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت زبد البحر." Barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali setelah salat wajib, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99. Kemudian dia mengenapkan ke 100-nya dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali orang itu diampuni dosanya. Orang itu akan diampuni dosanya walaupun semuanya buih di lautan. Masya Allah. Zikir menghapus dosa. Hadirin sekalian, zikir juga benteng yang sangat kuat, ibarat baju besi yang sangat tebal dari serangan sihir, serangan orang yang hasud dan dengki dan gangguan jin. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada waktu pagi, maka itu menjadikan benteng baginya, perisai bagian dari gangguan jin sampai datang waktu sore. Tidak akan ada seorang muslim pun akan kesurupan jin. Tidak akan ada seorang muslim pun yang diganggu oleh sihir. Tidak akan mempan santet yang mana pun menyerah seorang muslim yang membaca pada waktu pagi La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini jaminan dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutinlah membaca zikir ini. Paling cuma hitung 5 menit, tapi Allah jaga dari segala tipu daya setan. Allah jaga dari serangan sihir. Ini kita tidak tahu betapa banyak kaum muslimin yang kena ain. Ain itu pandang mata yang dengki, yang jahat. Betapa banyak orang-orang yang meninggal karena disantet. Dan sihir ini hakikatnya ada. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihr. Mereka mengikuti apa yang diajarkan setan pada masa Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak kufur. Yang kufur adalah tukang-tukang sihir yang mengajarkan sihir kepada manusia pada zaman itu. Tapi sihir memang ada hakikatnya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Tidaklah akan memudaratkan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Maka Allah yang maha gagah, maha perkasa, pelindung kita dari serangan sihir, gangguan jin, dengan banyak berzikir kepada Allah, khususnya membaca setiap pagi 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin, saking pentingnya zikir dan menjadi puncak kebahagiaan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Karena itu zikir itu ada dua macam. Ada zikir mutlak, yakni kapanpun, dimanapun, kecuali di dalam WC, kapanpun, dimanapun kita memperbanyak zikir.
Dan tanaman surga adalah zikir. Kalau kita ingin bercocok tanam di surga, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman surga. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhoi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang membaca zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan meridhoinya di hari kiamat. Masya Allah. Ridha Allah itu adalah puncak cita-cita kita. Kalau Allah sedang meridhai seorang hamba, maka Allah tidak akan menyiksanya di alam kubur. Kalau Allah telah meridhai seorang hamba, maka Allah tidak akan menyiksanya di neraka. Kalau Allah sedang meridhai seorang hamba, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka, masuk surga, perbanyak zikir kepada Allah, khususnya pada waktu pagi dan petang, membaca 3 kali. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah Tuhanku, wa bil islami dina, Islam agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Dan tidak hanya ucapan. Kalau kita mengakui dan mengatakan dengan lisan, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maknanya benar-benar kita rela diatur oleh Allah, benar-benar kita menerima semua takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ketika Allah belum menakdirkan kita memiliki harta yang banyak, ridho kepada Allah, tidak protes kepada takdir. Ini artinya ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, kita ridho Islam sebagai agamaku. Maknanya semua ajaran Islam sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati perintahmu berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, maka ketika kita mampu memiliki harta, kita sambut seruan Allah, kita taati perintah Allah, kita pergi haji. Tidak mikir-mikir, kalau pergi haji gimana meninggalkan istri dan anak, bagaimana bisnisku, padahal sudah kaya raya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke tanah suci. Hadirin, betapa kita wajib meridhoi Islam sebagai agama kita. Semua aturan Islam kita cintai, kita patuhi, kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Apapun larangan dalam Islam, kita tinggalkan walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Apapun perintah dalam Islam, kita laksanakan walaupun berat untuk dilaksanakan sebagian perintah itu. Ini baru Allah ridho kepada kita, tidak sekedar ucapan, yakni kita benar-benar rela diatur oleh Islam yang kita cintai, syariat dari Allah Rabbul Alamin. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maknanya kita benar-benar komitmen, konsisten di atas ajaran sunnah, bimbingan, tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ajarkan kita amalkan, apa yang beliau perintah kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan, dan kita beribadah sesuai tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah terima persaksian lidah kita bahwa aku rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Apapun ajaran beliau, sunnah beliau, bimbingan beliau, syariat yang beliau bawa, semuanya kita ikuti dengan penuh kecintaan. Hadirin sekalian, luar biasa manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar bila Rasulullah
SAW menempatkan harta simpanan terbaik. Yang pertama adalah lisan dzakir, lisan yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan zikir ada dua. Yang pertama zikir mutlak, dimanapun dan kapanpun perbanyak zikir. Yang paling mudah adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ada zikir muqayyad, zikir yang terikat, yakni zikir yang khusus diberikan Nabi SAW kepada umatnya pada momen tertentu. Misal, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila kamu hendak makan maka ucapkan bismillah. Ini contoh zikir yang tertentu. Mau makan bismillah. Keluar masjid, masuk masjid, keluar rumah, masuk dan keluar WC, semua ini ada zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan momen tertentu yang Nabi ajarkan, bentuknya, bacaannya, waktunya, tempatnya, semua. Termasuk zikir setelah sholat lima waktu, ada ketentuan dari Nabi, zikir pada waktu pagi dan petang, dan zikir dalam kondisi atau keadaan yang lain. Ini zikir muqayyad. Kita sampai kepada poin yang kedua, bahwa harta terbaik yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Hadirin sekalian, kalau hati kita belum bersyukur kepada Allah, maka walaupun banyak harta kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwa hakikat kekayaan adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa.